Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim bisa mengendalikan Selat Hormuz. Amerika ajukan proposal berisi 15 poin guna mengakhiri perang Iran. Amunisi tandan Iran tembus Israel musnahkan bangunan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai informasi dan isu terkini dari mancanegara. Bersama saya Rostulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku berbagi kendali atas Selat Hormuz, jalur perairan paling strategis yang menampung 20% pasokan energi global. Di sisi lain, Teheran menegaskan tidak ada dialog dengan pemerintahan Trump. Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pernyataan soal konflik di Timur Tengah pada Senin 23 Maret 2026. Pernyataan Trump lagi-lagi menimbulkan kontroversi. Trump mengaku dirinya dan pemimpin Iran bisa berbagi kendali atas Selat Hormuz, jalur perairan paling strategis yang menampung 20% pasokan energi global. Dilaporkan dari The Middle East Eye, pernyataan ini sebagai upaya terbaru Trump meredakan tensi peperangan. Trump mengklaim pembicaraan sedang berlangsung untuk mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebelumnya Trump mengultimatum Iran akan menyerang jaringan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz. Mendadak menjelang akhir waktu ultimatum, Trump mengklaim ada pembicaraan dengan Teheran sepanjang Minggu 22 Maret 2026. Trump mengklaim kedua negara terlibat percakapan sangat baik dan produktif tentang mengakhiri perang. Di sisi lain, Teheran menegaskan tidak ada dialog dengan pemerintahan Trump, meski diakui pada upaya dari negara-negara kawasan menurunkan ketegangan. Pemerintahan Trump baru-baru ini mencabut sanksi minyak Iran di laut. Amerika Serikat mengatakan langkah ini untuk mengurangi tekanan harga energi. Hal ini justru menciptakan keuntungan besar bagi Teheran. Setelah 1 dekade, Iran menanggung sanksi, melumpuhkan, dan kini membalikan keadaan dan memberlakukan aturannya sendiri di Selat Hormuz dengan menggunakan kekuatan militer. Ketidakmampuan pemerintahan Trump menjamin keamanan di jalur perairan menjadi aib besar dan memicu laporan tentang potensi invasi darat ke Iran. Dilaporkan, 17 kapal diserang Iran di Teluk sejak perang dimulai pada Sabtu 28 Februari 2026. Mitra-mitra Amerika Serikat di Teluk Arab terhalang mengirimkan minyak dan gas mereka melalui Selat Hormuz. Dilaporkan, Lloyd's List negara-negara termasuk India, Pakistan, Irak, Malaysia, dan Cina terlibat pembicaraan dengan Teheran mengenai akses ke jalur laut ini. Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated. Amerika Serikat mengajukan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik. Dalam poin ini, Iran diminta membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz dan penghentian penggayaan uranium. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Laporan ini pertama kali diungkap pada Selasa 24 Maret 2026 mencakup pembatasan ketat program nuklir Iran dan pembukaan Selat Hormuz. The New York Times mengutip 2 pejabat menerangkan proposal disampaikan melalui Pakistan yang menawarkan diri sebagai mediator. Media Israel The Channel 12 melaporkan Amerika Serikat dan Iran akan menyepakati gencatan senjata selama 1 bulan. Pada masa ini bisa digunakan untuk negosiasi lanjutan berdasarkan proposal yang diajukan. Salah satu poin utama dalam proposal adalah penghentian pengayaan uranium di wilayah Iran. Selain itu, Iran diminta menyerahkan seluruh material uranium karena dinilai berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir. Iran juga diminta membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur strategis yang dilalui 20% pasokan minyak dunia. Blokade Iran memicu lonjakan harga energi global. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapatkan penghapusan seluruh sanksi selama ini yang dikenakan. Iran juga akan menerima bantuan dalam pengembangan energi nuklir sipil, termasuk di fasilitas Bushehr. Bushehr merupakan salah satu lokasi penting yang dituduhkan Iran menjadi target serangan Israel.
Dalam proposal yang diajukan, Amerika Serikat tidak mencantumkan upaya perubahan rezim di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme jalur diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, gabungan militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan diawali dengan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khomeini, dan memicu serangan balasan dari Iran. Kini, perang masuk pekan keempat dan masih berlangsung. Selanjutnya pemirsa, Iran menunjuk mantan Komandan Korps Garda Revolusi Mohammad Bagher Zolgard sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Zolgard menggantikan Ali Larijani yang tewas dalam serangan Israel. Pengangkatan Zolgard diperkirakan akan semakin memperkuat pengaruh RRGC dalam aparatur pengambilan keputusan Iran. Iran menunjuk mantan Komandan Korps Garda Revolusi atau IRGC Mohammad Bagher Zolgard sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang baru pada Selasa 24 Maret 2026. Zolgard menggantikan Ali Larijani yang tewas dalam serangan Israel pada pekan lalu. Sebelumnya Zolgard menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penentu Kebijakan Iran. Diberitakan dari West Asia News Agency, setelah perang Iran-Irak, Zolgard ditunjuk sebagai Kepala Staf Gabungan Korps Garda Revolusi Islam selama 8 tahun. Kemudian sebagai Wakil Panglima Tertinggi IRGC selama 8 tahun. Pada 19 September 2021, Zolgard diangkat sebagai Sekretaris Dewan Penentu Kebijakan dengan persetujuan pemimpin tertinggi. Pengangkatan Zolgard menandakan pergeseran struktur kepemimpinan lebih berorientasi pada keamanan di Iran. Ini bagian perombakan kepemimpinan Iran saat eskalasi militer berlangsung menghadapi serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Pengangkatan Zolgard diperkirakan akan semakin memperkuat pengaruh IRGC dalam aparatur pengambilan keputusan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut sedang menjalin komunikasi dengan tokoh paling dihormati di Iran. Nama Mohammad Bagher Ghalibaf mencuat saat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan Ghalibaf sebagai mitra dalam negosiasi, bahkan kemungkinan pemimpin Iran di masa depan. Mohammad Bagher Ghalibaf is suddenly at the center of speculation over Iran's future. Sosok Mohammad Bagher Ghalibaf mencuat saat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Ia menjadi sosok kunci komunikasi secara tidak langsung dengan Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut sedang menjalani komunikasi dengan tokoh paling dihormati di Iran. Media mengaitkan sosok tersebut dengan Ghalibaf, ketua parlemen Iran yang memiliki latar belakang militer. Ada klaim bahwa ia menjadi figur sentral pengambilan keputusan strategis di Teheran saat kekosongan kepemimpinan akibat serangan militer. Di Washington, sejumlah pejabat pemerintahan mempertimbangkan berbagai figur internal Iran untuk dijadikan mitra dalam negosiasi, bahkan kemungkinan pemimpin Iran di masa depan. Laporan dari Politico pada Senin 23 Maret 2026, Ghalibaf termasuk dalam daftar, meski dinilai sebagai opsi terbaik namun belum ada keputusan final. Di sisi lain, Ghalibaf dengan tegas membantah dan menyebut berita palsu yang digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta untuk keluar dari kebuntuan yang dihadapi Amerika Serikat dan juga Israel. Strategi Amerika Serikat memilih orang dalam dianggap terinspirasi dari praktik yang dilakukan di Venezuela ketika Wakil Presiden Delcy Rodriguez ditunjuk menjadi pemimpin sementara setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap Amerika Serikat. Mohammad Bagher Ghalibaf merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Iran saat ini. Ia lahir pada tahun 1961 dan memulai karirnya di Korps Garda Revolusi Iran sejak awal berdiri pada tahun 1980. Selama Perang Iran-Irak, Ghalibaf naik dengan cepat dalam struktur militer dan menjadi salah satu komandan penting. Kemudian menjadi sebagai Komandan Angkatan Udara IRGC sebelum ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Ali Khomeini sebagai Kepala Kepolisian Iran. Ghalibaf pernah menjabat sebagai wali kota dan kini menjadi ketua parlemen Iran sejak tahun 2020. Ia mencalonkan diri sebagai presiden, namun selalu gagal memenangkan pemilu. Reputasinya tidak lepas dari kontroversi. Ia kerap dituduh terlibat kasus korupsi saat menjabat wali kota. Saat konflik sejak akhir Februari 2026, Ghalibaf memainkan peran dalam pengambilan keputusan strategis Iran. Record inside Iran's coercive state structure. Supporters see him as a disciplined operator. Amunisi Iran tembus Israel. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Israel menyebut Iran menggunakan amunisi tandan atau jenis hulu ledak baru dalam serangan terbaru ke wilayah Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Penggunaan amunisi tandan oleh Iran dalam konflik dengan Israel menjadi sorotan dunia. Dikutip dari Al Jazeera, pada Selasa 24 Maret 2026, senjata ini dinilai memiliki dampak luas dan berbahaya, terutama bagi warga sipil. Amunisi tandan atau hulu ledak cluster merupakan jenis senjata tidak hanya meledakkan satu bom besar, sebaliknya senjata ini menyebabkan puluhan hingga puluhan bom kecil atau bomlet ke area yang luas. Menurut para analis militer, ketika rudal mendekati target, bagian ujungnya akan terbuka dan melepaskan bom-bom kecil ke udara. Bom-bom ini kemudian jatuh secara menyebar dan menghantam banyak titik sekaligus. Hal ini membuat amunisi tandan lebih sulit dicegat sistem pertahanan udara seperti milik Israel. Untuk menghentikannya, rudal harus dihancurkan sebelum muatan klaster terbuka di udara. Jika terlanjur terbuka, ancaman berubah dari satu titik menjadi banyak titik serangan sekaligus. Kondisi ini membuat sistem pertahanan kewalahan. Dalam konflik terbaru, Iran dilaporkan menggunakan rudal dengan hulu ledak klaster sebagai bentuk balasan atas serangan Israel. Serangan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di wilayah tengah Israel, termasuk area sekitar Tel Aviv. Konflik antara Iran dan Israel terus meningkat dengan penggunaan teknologi militer semakin berkembang di medan perang. Program rudal Iran dikenal sebagai salah satu terbesar di kawasan Timur Tengah. Beberapa rudal diduga mampu membawa hulu ledak klaster antara lain Shabab 3, Emat, Ghadir 1, hingga Sejil dan Khorramshahr. Selain itu, Iran juga memiliki rudal generasi baru seperti Khaybar, Shekan, dan Haj Qasem. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah pesawat Air Canada Express terparkir di landasan bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran di landasan Bandara LaGuardia di New York City. Akibatnya 2 tewas dan puluhan terluka. Sebuah pesawat Air Canada Express terparkir di landasan bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran di landasan Pacu 4 di Bandara LaGuardia di New York City, Amerika Serikat pada Minggu malam 22 Maret 2026. Pesawat ini membawa 72 penumpang dan 4 orang awak kabin. Pilot dan kopilot meninggal dalam kecelakaan ini. Sementara 72 penumpang dipastikan selamat, berada di antaranya mengalami luka-luka. Sebanyak 41 penumpang dan awak kabin dibawa ke rumah sakit. Begitu juga dengan petugas yang berada di kendaraan dalam damkar. Otoritas penerbangan Amerika Serikat melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Rekaman komunikasi menunjukkan ada situasi darurat sebelum kejadian. Masih dialami tim investigasi. Pihak berwenang mengumpulkan data dan bukti di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, semua jadwal penerbangan, kedatangan, dan keberangkatan dari Bandara LaGuardia dibatalkan atau ditunda sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan bandara mempengaruhi ratusan penerbangan termasuk maskapai penerbangan American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, dan Air Canada. Dinas Pemadam Kebakaran Kota New York meminta masyarakat mengantisipasi penutupan jalan dan kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan. Euronews memberitakan berdasarkan data otoritas penerbangan, Bandara LaGuardia termasuk bandara tersibuk ketiga di New York melayani 33,5 juta penumpang pada tahun 2024. Pada tahun 2024, bandara ini menyelesaikan proyek pembangunan ulang senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat dengan meningkatkan infrastruktur melalui terminal dan jalan raya baru. Amerika Serikat mencatat sejumlah kecelakaan udara mematikan termasuk tabrakan antara pesawat penumpang dan helikopter militer di dekat Washington pada Januari 2025 yang menewaskan 67 orang. Selain itu, pemirsa, pesawat angkut militer milik Colombian Air Force jatuh tak lama setelah lepas landas di wilayah Amazon Selatan dekat Puerto Leguizamo yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka-luka. Kecelakaan ini menyoroti risiko penggunaan pesawat militer lama serta penting percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan demi keselamatan. Pesawat angkut militer milik Colombian Air Force jenis Lockheed Martin C-130 Hercules mengalami kecelakaan tak lama setelah lepas landas di wilayah Amazon bagian selatan Kolombia, perbatasan Kolombia dengan Peru, 23 Maret 2026, waktu setempat.
Kecelakaan terjadi sekitar 1,5 km dari landasan pacu dengan kondisi pesawat mengalami kerusakan berat. Jumlah korban tewas dalam kecelakaan pesawat militer Kolombia meningkat tajam menjadi 66 orang dari total 128 orang yang berada di dalam pesawat. Sumber militer Kolombia menyebutkan kepada Reuters bahwa jumlah korban hampir 2 kali lipat dari laporan awal, sementara tim penyelamat menemukan jenazah dari puing-puing pesawat. Kecelakaan ini menjadi salah satu kecelakaan paling mematikan dalam sejarah terbaru Angkatan Udara Kolombia dan menyebabkan puluhan orang terluka. Ay, se cayó a mierda. Menteri Pertahanan Kolombia Pedro Sanchez menyatakan kecelakaan terjadi ketika pesawat sedang melakukan prosedur lepas landas. Seorang petugas pemadam kebakaran Eduardo Sanjuan Callejas menjelaskan pesawat diduga mengalami benturan di ujung landasan sebelum akhirnya kehilangan kendali. Sayap pesawat sempat menghantam pohon saat jatuh. Benturan ini memicu kebakaran hebat dan diduga menyebabkan ledakan dari perangkat tertentu dalam pesawat. Warga setempat menjadi pihak pertama mengevakuasi korban. Tak lama kemudian, kendaraan militer tiba di lokasi. Namun, medan sulit dijangkau membuat proses penyelamatan dan evakuasi berjalan lambat. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyoroti lambat modernisasi militer disebut terhambatnya birokrasi. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi penundaan lebih lanjut lantaran keselamatan prajurit menjadi taruhannya. Pesawat Hercules C-130 pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an dan mulai digunakan Kolombia sejak akhir 1960-an. Pesawat jenis ini kerap digunakan mengangkut pasukan dalam operasi militer saat konflik internal Kolombia berlangsung lebih dari 6 dekade dan menewaskan lebih dari 450.000 orang. Kecelakaan ini menyoroti resiko penggunaan pesawat militer lama serta pentingnya percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan demi keselamatan personil. Tunisia simpan sejarah dunia. Seperti apa keindahan Tunisia akan kami hadirkan usai jeda di Mata Dunia. Segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Tunisia. Ya, Tunisia merupakan sebuah negara pintu antara Eropa dan Afrika, tempat di mana Laut Mediterania berjumpa dengan jejak peradaban Romawi. Pulau Jerba, situs Douga, dan Amfiteater El Jem menjadi 3 saksi bisu betapa Tunisia menyimpan sejarah dunia yang tak ternilai. Seperti apa keindahan Tunisia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Tunisia. Tunisia merupakan negara yang terletak di ujung utara benua Afrika ini, memiliki posisi strategis di pesisir Laut Mediterania. Tunis merupakan ibu kota Tunisia yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Sebagai salah satu negara dengan sejarah panjang, Tunisia merupakan tempat lahir peradaban Kartago, yaitu kekuatan besar yang pernah menyaingi Romawi pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini berganti pengaruh dari Romawi, Arab, hingga Perancis. Semuanya meninggalkan jejak pada wajah, budaya, dan arsitekturnya saat ini. Terletak di tenggara Tunisia, Pulau Jerba merupakan pulau terbesar di negara ini, sekaligus salah satu destinasi wisata paling menawan di kawasan Mediterania. Pulau yang dikenal dengan sebutan Mutiara dari Mediterania ini memadukan pesona laut biru jernih, arsitektur khas, serta kehidupan sosial yang berakar kuat pada tradisi. Di pulau ini terdapat 2 kelompok etnis utama, komunitas Arab dan komunitas Berber. Salah satu pusat interaksi kedua komunitas ini terdapat di Homsouk, pasar utama di Pulau Jerba. Suasana pasar yang ramai dengan aroma rempah, warna kain tradisional, dan suara tawar-menawar menjadi cermin kehidupan masyarakat Jerba yang dinamis dan penuh toleransi.
Sekitar 2 jam perjalanan dari Tunis, berdiri Douga atau dikenal pada masa Romawi sebagai Tuga. Situs ini merupakan salah satu kota Romawi kuno yang paling terpelihara di Afrika Utara dan telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak tahun 1997. Di kawasan seluas lebih dari 65 hektar ini, pengunjung dapat menjelajahi teater Romawi, kuil Kapitolium, pemandian umum, dan makam-makam batu yang menunjukkan perpaduan antara budaya Numidia, Punisia, dan Romawi. Keunikan Douga terletak pada kondisi bangunannya yang masih utuh, serta pemandangan lembah subur di sekelilingnya yang menambah keindahan alami situs tersebut. Selain nilai sejarahnya, Douga juga menjadi simbol kebanggaan nasional Tunisia yang menunjukkan bagaimana peradaban lokal mampu berdampingan dan berkembang di bawah pengaruh besar kekaisaran dunia. Sekitar 200 km di selatan Tunis, berdiri megah Amfiteater El Jem. Bangunan ini dibangun pada abad ketiga Masehi oleh Gubernur Romawi Gordian dan menjadi saksi bagaimana kota kuno Tidrus pernah menjadi pusat ekonomi penting di Afrika Romawi. Amfiteater ini mampu menampung lebih dari 35.000 penonton yang digunakan untuk pertunjukan gladiator dan acara publik. Dengan dinding batu pasir yang menjulang dan lengkungan raksasa yang masih kokoh, El Jem disebut sebagai amfiteater terbesar ketiga di dunia setelah Colosseum Roma dan Capua di Italia. Amfiteater El Jem membuktikan bagaimana Tunisia pernah menjadi pusat kebudayaan besar dalam Kekaisaran Romawi dan hingga kini tetap menjadi kebanggaan dunia arkeologi. Dari pesona pantai Jerba yang damai, kejayaan masa lampau di Douga, hingga kemegahan arsitektur El Jem, Tunisia menawarkan perjalanan menyusuri waktu yang luar biasa. Negara kecil di Afrika Utara ini terus menjaga warisan sejarahnya, menjadi bukti bahwa keindahan dan kebesaran peradaban tak pernah benar-benar hilang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Dunia dan saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.